سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang hormati para penglingsir, para tetua, para sesepuh yang hadir di majelis yang mulia ini. Yang tiang hormati mami-mami, bapak-bapak, adik-adik kami yang kami cintai, singkatnya hadirin hadirat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, tiang mengajak kita semua untuk terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, hamba Allah? Ketahuilah, tiang pelunggum sami yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua merasakan anugerah yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang paling konkret, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu masih bisa senyum, bapak-bapak juga masih bisa melangkah ke masjid ini. Ini semua adalah karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, bila mana kita pandai bersyukur atas segala nikmat dan anugerahnya, maka yang pasti Allah akan meridai kita. Allah akan mencintai kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu, tiang pelunggum sami akan ditambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah teladan kita. Beliau adalah contoh yang harus tiang pelunggum sami ikuti dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, bila mana kita meneladani beliau, kalau tidak bisa melakukan hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit dalam ajaran agama, hal-hal yang kecil sekalipun, hal-hal yang ringan sekalipun, kalau itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah itulah yang akan menjadi penyebab Bapak Ibu mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nunasang, saat niki bulan Nabi ya? Bulan apa saat ini? Bulan Nabi? Bulan Rabiul. Biasa jamaah bini dia lupa lamun bulan Rabiul Awal. Nunasang, paling dek janji keceput wah mulai tapi ya. Lideran jaje tujak wah mulai persiapan alat-alat. Paling tidak renggi opak-opak wah terjeluk makin nggih. Ini artinya apa? Kita benar-benar mengingat bulan ini adalah bulan spesial. Bulan ini adalah bulan penting bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah, kalau tidak ada kelahiran beliau, tidak ada baginda Nabi. Jangan dipisah-pisah. Ajaran Nabi kita cintai, tetapi giliran maulid tidak mau. Bagaimana mungkin kita bisa tahu baginda Nabi kalau beliau tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim, kehadiran baginda Nabi, diutusnya baginda Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan tiap tiang pelunggum sami. Coba nanti baca surat Ali Imran ayat 164. Nabi bahasa desida Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah memberikan anugerah yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, yaitu tiang pelunggung Sami. Apa itu? Izba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Diutusnya seorang rasul dari kalangan kita sendiri. Bapak Ibu, beliau diutus oleh Allah. Jelas diutusnya beliau tidak langsung diutus, tetapi berproses melalui kelahiran beliau. Kalau tidak ada kelahiran beliau, maka tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, rasulam min anfusihim. Nabi kita itu adalah merupakan nabi yang diutus dari kalangan manusia. Ingat, beliau itu bukan dari bangsa malaikat, beliau bukan dari bangsa jin, tetapi beliau adalah manusia biasa seperti tiang pelunggung Sami, bedoyang ibu, bedoyang bapak, bedoyang papu balok, bedoyang kadang jari. Nunasa? Artinya apa? Min anfusihim, artinya dari kalangan kita sebagai manusia biasa. Tetapi ingat, beliau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang membedakan dari tiang pelunggung Sami. Tetapi kalau bangsanya sama, bangsa manusia yang memiliki bapak, memiliki ibu, bedoyang kadang jari, tetapi beliau istafahullah, dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, biasanya kalau bulan Maulid, anak-anak tiang niki, adik-adik tiang ini paham benar sirah baginda Nabi, sejarah lahirnya baginda Nabi. Yuk adik-adik kita sama-sama menyebut kelahiran baginda Nabi, termasuk kita mengumandangkan lagu-lagu yang terkait dengan kelahiran baginda Nabi. Adik-adik, Abdullah, Aminah, Abdul Abu. Dot, stop dulu, coba tes toak-toak doang. Sama rasa toak, lamun sida kanak jadi milu. Toak-toak doang. Toak ya seumuran 15 ke atas, sawah merari. Nih, pokok toak-toak nih, teduk sida kanak nih. Ya tetes, tetun tahun baginda Nabi apa ndek? Sang din tahun laudaya sebenar niki. Dah coba tes. 1 2 3. Ya, Abang Muhammad Meco. Ya. Sila ya. 1 2 3. Ya. Ya, kembit tak kalah sekali kode jari ni goleng-goleng. Sila anak jaring. Barak toa-toaan dia deh dengan toa kakam, papu balom. Coba cerita siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Al-Qur'an min anfusihim, dari kalangan kamu sendiri. 1 2 3. Abdullah, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul
yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Lanjutan, hatu-hatu. Ya, kembing pada Muhammad ni darah bau dorong ni. Ya mogok-mogok lontok. Ngolek-ngolek kalah dia sekadar kode. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul. Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Cukup wayangkah nggih. Soal linsir-linsir di mantau percuma madorong masih dipaham. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat besar yang disebut dalam Al-Quran tadi adalah diutusnya oleh Allah seorang nabi dari kalangan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan utama beliau diutus oleh Allah ke dunia niki? Ingat surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ingat, salah satu misi utama beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam diri baginda Nabi, dalam pribadi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, ada teladan yang baik, ada contoh yang baik, ada akhlak yang baik. Bapak Ibu, inilah misi utama beliau, diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang tidak baik yang ada pada diri orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Bapak Ibu, orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy dikenal memiliki akhlak yang buruk sekali, akhlak yang jelek sekali, akhlak yang hina sekali. Bayangkan orang pada zaman baginda Nabi Allah, siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Siapa yang punya kekuatan dialah yang boleh melakukan apapun dalam kehidupan. Dan yang paling hina lagi Bapak Ibu, ini terutama perempuan, mohon maaf, dengan zaman Nabi lahir, lamun arak dengan nina lahir sami jamaah langsung dengan Arab niki sedih. Kenapa? Lahirnya perempuan adalah aib. Lahirnya perempuan adalah masalah. Lahirnya perempuan akan menghabiskan aset. Dan mohon maaf, mereka perempuan ini tidak akan bisa ikut berperang seperti laki-laki. Makanya dalam Al-Quran surat An-Nahl Bapak Ibu disebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, bila mana mereka tahu yang lahir
anaknya itu adalah perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, mulai memerah muka mereka, marah mereka nampak. Kenapa? Karena ini adalah kehinaan bila mana yang lahir seorang perempuan. Bapak Ibu, pantas kiranya ibu-ibu bersyukur kepada baginda Nabi. Baginda Nabi lah yang mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan. Laik dengan nina di narak guna. Mohon maaf, cara dengan Arab laik dia nara istilah pernikahan. Bapak Ibu, dengan mama laik pokok kuat, pira-pira melek dengan nina ya kanggu. Dia nara batasan. Sak paling hina malik sampai jamaah dengan nina niki baun terjual beli. Berdua tita senina nani lalu jauh juk pekan. Ele pekan baun terlelang, baun tertukah, baun terbarter, dia engasan ruan, pira berombok, mah dia jalotohan ruan, ale gratis wah, coba, ya dah lah lek zaman kafir Quraisy, sampai mohon maaf dengan nina laik, kanggon pelek labonara dengan mama terhormat, punya kedudukan, kanggon dengan nina berlaku aneh tenduk anca aku. Baun berlaku 5, 6 pitu balu dengan demen wah betian, ya ampun kena saya jadi bapaan, saya mau tunjuk siang nina ni sida wah bapaan aneh pun. Lihat sampai jamaah, ternyata hadirnya Rasul membawa misi yang luar biasa. Beliau membawa akhlak yang mulia. Pantas kiranya hormati Allah, akhlak ini adalah merupakan tanda seseorang. Identitas seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Karena itu ulama Mesir mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hummu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tanda seseorang itu dilihat, cukup dilihat dari akhlaknya. Lamun solah akhlak yang solah manusia niki, lamun akhlak kan lengek sampai jamaah, maka selapuk dengan searah ele gobuk niki lengek. Dendek jauh-jauh sila. Islamic Center misal niki adalah corong kita, tempat yang paling besar di NTB. Nggih. Lamun solah entan dengan elek Islamic Center, ramah, bagus entan jaga kebersihan, solah entan ngerawah kan cetamui temari. Napi kesan dengan lamun wahule hebat elek Lombok nu. Tu Islamic Center dengan ya ramah-ramah, ya solah-solah, ya kemos-kemos doang dengar. Lihat, dikenal NTB ini menjadi orang yang suka senyum, mudah senyum. Lagu lamun misal datang bertemu sembahyang ele Islamic Center, modemin sembahyang telang sandal, telang sepatu, apa ni engkah baik jok Islamic Center dengan Lombok ya maling dong puro ni. Lihat sami jamaah, yang dilihat bukan oknum yang melakukannya, tetapi semua orang. Sama halnya dengan orang di sini, hati Allah. Kalau satu orang melakukan kesalahan di sini, pasti gobok terkena sama jamaah. Wah dasar dengan tu selapuan ni pada doa. Yang kau kecopong, dia kecopong, yang pacu ngaji, dia ngaji, ya apa? Kenapa? Karena akhlaknya tidak baik. Maka inilah hamba Allah, pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia. Karena dari akhlak itulah identitas seseorang. Ciri seseorang itu dilihat dari akhlak. Makanya hamba Allah, mohon maaf sekali, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ia bahasan yang paling banyak memasukkan orang nanti ke dalam surga, mohon maaf, bukan yang rajin solatnya, rajin yang puasanya. Ternyata beliau katakan orang yang paling baik akhlaknya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh Allah, ayyun nasi afdal ya Rasulullah, mana manusia yang paling mulia di sisi Allah ya Rasulullah? Apa jawab baginda Nabi SAW? Afdalun nas mahmumul qalbi wa saduqul lisan. Manusia yang paling solah, paling baik di hadapan Allah adalah mereka yang mahmumul qalb dan saduqul lisan. Maka para sahabat
berketuan, ya Rasulullah, arafna saduqal lisan, kami tahu kalau saduqul lisan. Saduqul lisan itu artinya apa? Perkataan yang benar. Tetapi apa yang dimaksud dengan mahmumul qalbi ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Maka beliau jawab, mahmumul qalbi itu artinya at-taqi an-naqi la ithma fihi wala ghulla wala hasad. Bapak Ibu, orang yang paling baik kata Rasul SAW adalah pertama, orang yang perkataannya selalu baik, orang yang berkata jujur, orang yang tidak pernah berdusta dalam kehidupan ini. Lihat, ternyata standar orang baik itu bukan dilihat dari sholatnya, bukan dari jumlah puasanya, tetapi lihat bagaimana pembicaraannya, lihat tutur katanya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, tiang pelunggum sami seringkali kita diuji dan kadang-kadang kita tidak lulus. Dedek jauh-jauh ya lalu jual kecial doang deketuan, pira jin kecial mulai lekak baru terregak uni. Hayu regaan. Ada dengan regaan. Lamun wah terregak jandek masalah. Lagu linara dengan regaan, ada satai kaji baru terregak uni. Lalu jual manok, jual darah terkena pira jin baru saya terregak. Yau itu ketuan harga baru terregak uni. Ada sakembe, ada satai kaji. Lekak apa dia jarin? Lihat sampai jamaah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, seolah-olah enggak mut paran agama paling solah lamut paju sembahyang ngaji. Kadang-kadang batur luwek ngaji, luwek sembahyang, luwek puasa lagu lekak dong purun. Dia ni jauh-jauh lemak ya tetes. Itu sebagai bangsa ya tetes. Ini ke 5 calon datang, 5 ke sida doang terpilih uni, kelekak lowo. Datang sopo sida doang terpilih. Yo, datang ngenuk sida ke doang dia kepilih dia nara. Pokok sakambe mau kepe. Sami jamaah mohon maaf, memang kita dapat uang sami jamaah, tetapi kita sudah mencederai akhlak kita. Ingat, jangan gadai agama kita, jangan rusak akhlak kita karena gara-gara 100 ribu 200 ribu. Bapak Ibu, ya Allah, kalau hanya 200 ribu kita dapatkan, lantas kita berbohong. Apa kata Rasul SAW? Ayatul munafiqi thalas, tanda dengan munafik ni kita lu. Biasa telu, idza haddatsa kadzaba, lamun ngeraos je lekak doang purun. Sakedua nabi, wa idza wa'ada akhlafa, lamun berjanji dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya oleh orang lain dia berkhianat. Bapak Ibu tahu bagaimana sanksinya orang munafik? Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling dasar dari api neraka. Ibu-ibu sagilang berkelaan, tahu empik? Empik wah jari melemah. Milih jari empik. Bas kita empik doang dit bele lamun dit tersebur kan? Lamun dit tekoloang sia sa bari maian. Lihat sami jamaah, lagu itu mut ngampahang. Padahal inilah akhlak sami jamaah. Itu dengan selam. Lamun nek pelek-pelek batur baran semeton yang dua ram biar ni. Kan menu lagu ni kepeng dengan lebih emparan calon ni kisugih doang badik. Dek selaput calon sugih mu itu sami jamaah. Lamun nek pelek batur ulidin dek mohon maaf. Jangan mengambil, jangan bohong. Inilah beratnya kata Rasul SAW. Orang itu baru mulia di hadapan Allah, saduqul lisan, bila mana dia selalu bertutur kata yang baik, jujur perkataannya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, baginda Nabi SAW itu adalah orang yang dikenal, orang yang paling baik dalam kehidupan masyarakat jahiliyah. Mohon maaf, di luar berdusta, di luar lowok, di luar lekak, di luar menomeni baginda Nabi SAW. Bapak Ibu jangan berpikir singan dia Nabi. Mohon maaf, bukan karena beliau Nabi, tetapi beliau sudah membiasakan untuk berkata benar.
Beliau selalu melatih diri untuk berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar kepada siapapun. Makanya ingat Bapak Ibu, di saat Hajar Aswad itu jatuh dari tempatnya, Hajar Aswad niki setelah banjir Mekah Bapak Ibu, semua tempat-tempat itu rusak, termasuk tempat ditaruhnya Hajar Aswad itu juga jatuh. Pada waktu itu semua orang-orang kafir Quraisy berselisih paham siapa yang boleh menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Kabilah ini mengatakan saya berhak, yang itu mengatakan saya paling berhak, saya jumlahnya lebih banyak, saya lebih kuat. Denara sepakat sopo-sopo, semua mau menempatkan itu. Maka apa kata orang-orang kafir Quraisy? Begini saja, bagaimana kalau kita sepakat yang menempatkan Hajar Aswad ini di tempatnya adalah orang yang pertama kali masuk Masjid Haram. Langsung sepakat selaput pembesar-pembesar Quraisy. Ya sudah, kita sepakat. Saya juga satama paling julun. Itulah yang kita jadikan hakim. Itulah yang kita sepakati bersama. Bapak Ibu, demin tahun baginda Nabi satama pertama di masjid, selaput dengan kafir Quraisy, senang bahagia. Denara marit permusuhan. Sudah, orang yang kita sepakati adalah orang yang tepat. Kenapa beliau dikatakan orang yang tepat? Disebutkan di dalam riwayat Sami Jamaah, di saat beliau mengumpulkan keluarga-keluarganya untuk didakwahkan, semua orang mengatakan ma jarrabna alaika kadziban. De kuah seriok, de kuah bai dengah sida Nabi, ya leka, ya berunikana sandi ende, di kuah. Maka beliau dikenal kepada Allah sebagai sosok manusia yang sadukul lisan. Ini sadukul lisan itu adalah ciri orang itu baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, lamun mele jari dengan solah, jari dengan bagus di hadapan Allah, coba perbaiki lisan kita. Coba kita berkata yang jujur kepada siapapun. Makanya ia bahasan ulama, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun perkataan itu pahit rasanya, tetapi itu jauh lebih baik ketimbang kita membohongi orang lain. Ini satu. Yang kedua Bapak Ibu, tanda orang itu mulia di hadapan Allah adalah mahmumul qalb. Mana yang disebut dengan mahmumul qalbi? Rasul mengatakan at-taqi, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu satu. Kedua Nabi an-naqi. Naqi niki adalah atin, sak bersih, hati yang bersih, hati yang bagus. Berembe gawin teparan ati sak solah sampai jamaah, la isma fihi. Dinwah bayak milih gawek dosa banda, dinwah bayi merik batur, dinwah bayi gedekin batur, dinwah bayi iri ojok batur. Lihat, semua yang kita sebutkan tadi adalah ciri orang-orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak adalah mereka yang menjaga tutur katanya dan perilakunya juga tidak pernah menyakiti sesama. Dinuah fitnah batur, dinuah pelengek batur, dinuah dengki ojok batur. Itulah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lamut milih jari dengan solah di hadapan Allah, sirak periri akhlak. Ingat, dalam Islam ibadah yang kita lakukan, semua ibadah itu tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi akhlak yang baik, supaya menampilkan akhlak yang mulia. Semua ibadah. Coba salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita lakukan tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita tercegah dari perbuatan keji, unikane sak lengek, sak nyakitin dengan, sak fitnah batur. Itulah tujuan adanya solat. Sehingga mohon maaf sampai jamaah, lamun arak dengan sembahyang lagu masih doang iur batur, masih girang pelengek batur, arak ledriki apa benda? Apik-apik, onya-onya. Ia bahasan baginda Nabi
dilaporkan oleh sahabat yang lain. Ini perempuan. Ada seorang perempuan dilaporkan oleh sahabatnya yang lain di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulanatan tasumun nahar wa taqumul lail. Ya Rasulullah, kami punya tetangga pacul ibadah, lamun kenjelo puasa doang porok, lamun ke malam tahajud doang gawe. Kira-kira solah pendek. Lamun ke malam tahajud, lamun siang puasa. Hebat, luar biasa. Tetapi kenapa orang ini dilaporkan di hadapan Rasulullah, padahal dia rajin puasa, rajin solat? Enggak, tak waden, pacun sembahyang, pacun puasa. Illa innaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Sayang ya Rasulullah, dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Arak doang unikana nilai biwih, din tahu jaga biwih, din tahu dek pelengek batur, din tahu dek iur batur, din tahu dek fitnah batur. Ya Rasul, berembi hukum. Rasul tidak menjawab 1, 2, 3, langsung beliau menjawab, hiya min ahlin nar, orang ini masuk neraka. Lihat, pacu sembahyang, pacu puasa, lagu den solat, akhlak kan kaca semeton jari, maka dipastikan orang itu menjadi penghuni neraka. Melem? Melem? Onya-onya sampai jamaah. Ini yang harus dijaga. Lisan. Inilah yang harus kita pelihara. Sebaliknya sampai jamaah, arak sahabat, setelah porang ojok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arak sahabat Nabi dek rajin lalu sembahyang, mbek gawen teparan dek rajin, enggak tahun demakan wajib doa. Syukur tahu pardun, din tahu gawe sunat, din tahu gawe tahajud, din tahu gawe ratib, din tahu berduha, macam-macam din tahu. Puasa, syukur-syukur puasa Ramadan be selesai ni. Goyom ya tahu sebut Senin Kemis. Goyom atau sebut Ayyamul Bid, nin tahu gawe. Lagu ia solah elek gobok. Ia kita kenal bagus elek kadang jari. Lamun sebut aran dia, manusia sa solah, sa kemos, sa unikanan solah. Din wah bae jauh semeri. Tahu mana semeri? Arak batur dia main gitar inak no meri wah dia jam. Arak inak semeri, tahu mana inak semeri? Dia main liwat bae inak ni kan mulai wah. Sak bocong biwih, sak gedak pokok sak langit-langit ni penggitan. Lagu dia main sebut inak ni penggitan, rujak wahara, jajet tujak wahara, penggitan. Kembali dia modok lalu, sekedik-kedik jauh makanan, sekedik-kedik jauh permen. Arak ndek meno dengan lek niki. Arak nggih dia main sebut inak ni hasolah doang penggitan. Lagu dia main jauh inak ni semeri no malik semeri. Sampai jamaah arak dengar sandek pacu sembahyang, dek pacu ngaji kecuali kewajiban. Tetapi ia solah elek gobok. Nabi bahasa Nabi, hiya min ahlil jannah, orang ini pasti masuk surga. Bapak Ibu, ada satu riwayat yang lain dan ini terakhir nggih karena sudah azan dan izin tiang, kebetulan nanti ada tamu dari Jakarta yang tiang harus jumpai. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadiri satu majelis seperti ini. Ia bahasa baginda Nabi, yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Ingat, yang pertama ahli surga ni lawang ni. Ia bahasa Nabi. Selapu sahabat meniki doang. Entar seriuk lawang niki sai satama. Makan-makan satama niki masya-Allah dengan jamak-jamak biasa-biasa. Dia minta assalamualaikum mun sembahyang solan sak kolok jepit sandal lek niki tiang mun kolon ele julun mun sembahyang ia jamak. Malam jeluk kedua dia bahasa ni karing seberat ahli surga yang pertama malik elek ni. Bengak sahabat yang lain sampai jamaah. Kenapa? Karena yang masuk adalah orang yang sama. Di hari ketiga baginda Nabi berbahasa, karing seberat ahli surga yang pertama le lawang saat ni selapu dengan nyeriuk le lawang niki. Ternyata dengan satama dengan sak biasa saat niki, sak jamak-jamak niki. Arak sahabat Nabi penasaran, apa amalan dengan niki sampai teparan ahli surga? Padahal elik majlis niki luwek sahabat-sahabat Nabi, luwek dengan hebat, luwek dengan alim, luwek dengan penter. Ndek tersebut apa rahasianya?
Maka salah seorang sahabat dalam riwayat Abdullah ibn Umar pura-puraan berbahasa ojok dengar sabaruk niki, wahai tuan, bolehkah saya menginap di rumah tuan? Kenapa? Saya kelahi sama isteri saya. Ya bersiap ketua kaca keluarga, dek bani oleh ni. Pura-puraan kena dek bani oleh. Walhasil Nabi bahasa sahabat ni, silahkan kalau anda mau menginap. Saya jamaah, demen wah milu madek, epin balik ngorok, tendok kemai panedam ni jadi tedam. Kembali melenenten Nabi amalan apa yang dia lakukan di malam hari itu sehingga dia menjadi ahli surga. Ternyata malam niki di narak gawe. Enggak anu sekedik niki tiang mun periri anda ngan tendok doang. Sulun periri serimbutan. La ilaha illallah donguni. Enggak anu niki. Mun den tahajud, den kembe, den ngaji. Mun den subuh bersembahyang subuh enggak. Yau ahli surga di narak gawe. Walhasil Nabi basir sang malam kedua entah nak popok ibadah anu ni kan. Malam kedua ngenten bayi ni epin balik ngorok tedem. Munia ni kembali yang seriuang apa amalan dengan seahli surga. Ternyata pada malam pertama seren penasaran, wah ini jantan dia ni dan benar ni. Walhasil Nabi basir sang malam ketelu tak nak popok ibadah. Ia balik tak nak macu anu ni. Tentu sampai jamaah malam ketelu masih tedam-tedam lontu. Mau dimain kelemak ia bahasa, mohon maaf sahabat, saya berdusta di hadapan anda. Saya tidak kelahi dengan saudara saya dan keluarga saya, tetapi saya sebenarnya cemburu dengan anda. Kenapa disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW? Nabi jawab sahabat niki, saya hanya melakukan yang wajib-wajib saja, biasa seperti anda. Tidak terlalu banyak tahajud, tidak banyak khatam Quran. Tetapi satu hal yang anda tidak tahu dari saya. Apa itu? Saya setiap kali mau tidur, saya sudah lepaskan semua perasaan-perasaan kepada siapapun. Dinarak tok dengki, dinarak tok meri, dinarak tok gedek dalam irup niki. Lamun arak dengan gedek ojok aku, arak dengan meri aku, arak dengan dedeman oleh aku maafang selapuah. Lihat Bapak Ibu, ternyata dia bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang bisa menyakiti hatinya. Apakah kesombongan, apakah dengki, apakah hasad dan lain sebagainya. Kira-kira itu tahu berapa mana? Tahu tak benda? Ni kadang-kadang tetangga doang mau kepeng itu ribut tak. Tetangga mau rezeki itu macam munikanan. Fitnah sana sini. Tetangga beli motor macam monin. Coba lihat. Tetangga mau nyalon jadi PR itu ribut. Coba apa hubungan? Niki keruan sampai jamaah. Kadang-kadang hati ini belum kita tata. Inilah semua yang disebut dengan akhlak. Karena itu misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah memperbaiki akhlak. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kalau kita ingin dimudahkan masuk surga, mari kita tata akhlak kita, perbaiki kelakuan kita, perbaiki tabiat-tabiat kita, maka insya Allah tiang pelunggum sami akan selamat dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal barakata was sa'adata lana walil hadirin fi hadzal majlis. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma uzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.